Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tanamania. Teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada tanaman cabai ya. Ini cabenya cabai keriting, teman-teman. Jadi kalau sudah tua, warna cabenya itu akan merah warnanya, teman-teman. Di sini sebenarnya tanaman cabai saya ini rajin banget untuk berbunga dan berbuah, tapi kadang-kadang juga rontok ya, teman-teman. Saya sering banget rajin kasih pupuk dari kulit telur ya, teman-teman, yang saya sudah hancurkan. Kalau teman-teman mau tahu cara membuat ya, cara sederhana membuat pupuk untuk tanaman ya dari kulit telur, bisa lihat video saya sebelumnya, dan saya sudah sediakan link untuk lihat video dari pembuatan pupuk dari kulit telur, teman-teman. Di sini kondisi dari tanaman cabai saya ini cukup sehat, teman-teman, karena memang akhir-akhir ini turun hujan, jadi saya juga jarang sekali siram. Jadi saya memanfaatkan air hujan ya, teman-teman. Kalau sudah basah atau kondisi tanahnya atau media tanamnya masih basah, jadi saya itu hampir tidak pernah siram, teman-teman. Tapi saya juga rajin kasih pupuk, teman-teman, yaitu dari nutrisi AB Mix untuk sayur ya, teman-teman. Nah, ini di sini bisa kalian lihat ya, teman-teman, ada bunga putih di sini. Ini adalah bunga dari tanaman cabai ya, teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa tumbuh cabainya seperti ini. Tapi di sini juga saya temukan ada beberapa ya, teman-teman, di bawah rontok. Tapi nggak apa-apa, karena memang kondisi tanamannya juga sudah diberikan nutrisi cukup baik ya. Jadi tanamannya juga berusaha untuk tumbuh dan juga berbuah ya, teman-teman. Saya juga rajin banget ya, teman-teman, untuk bersihkan daun-daun yang kering atau mulai menguning, karena memang selain dilihat tidak enak ya, teman-teman, kalau agak layu daunnya, jadi saya suka ambilin, teman-teman. Karena akhir-akhir ini juga saya bekerja ya, teman-teman, jadi saya belum sempat untuk membersihkan terlalu rutin untuk ambilin daun-daun keringnya. Di sini saya sudah sediakan ada gunting ya untuk tanaman. Ini saya biasa gunakan gunting untuk tanaman ini untuk mengambil dari daun-daun kering atau memotong batang seperti batang pohon jambu seperti itu. Nah, di sini mau saya ambilin aja. Jadi ceritanya sore ini saya mau bersihkan balkon saya ini dari daun-daun kering ya, teman-teman. Sebenarnya dipetik juga bisa atau menggunakan gunting biasa, tapi gunting yang biasanya saya pakai itu nggak tahu kemana, jadi saya gunakan gunting ini. Biasanya saya gunakan gunting ini itu kalau untuk memotong pohon atau ranting yang cukup besar, teman-teman ya. Oh iya, teman-teman, saya akan tunjukkan. Nah, di dalam satu pot ini tumbuh ada ini ya, teman-teman, lalapan kemangi. Lalapan kemangi ini awalnya saya tanam sedikit, teman-teman ya, kurang lebih ya beberapa benih, tapi karena kemangi itu tumbuh biji dan bunganya menyebar ke pot atau wadah lain ya, teman-teman. Jadi tumbuhlah kemangi. Jadi saya tidak menanam kemangi ini secara sengaja. Ini bisa jadi terbawa oleh angin, jadi bisa tumbuh di pot tanaman cabai. Kalau ini ada tanaman terong ya, teman-teman, ini juga rajin berbuah, tapi akhir-akhir ini belum berbuah lagi karena memang sebelumnya juga sudah saya ambil buahnya, dan sekarang mungkin sedang masa peremajaan mungkin ya, jadi nanti akan kembali lagi untuk berbuah, teman-teman. Nah, ini contohnya ya, teman-teman, daun yang sudah saya ambil. Jadi saya ambil daun-daun kering dan daun-daun yang sudah mulai menguning. Kalau daun-daun yang mulai menguning atau daun-daun yang kering itu biasanya saya langsung buang. Saya tidak gunakan untuk jadikan pupuk ya, teman-teman, atau ditimbun. Biasanya ada yang beberapa dari teman-teman itu kalau daun atau misalkan sisa sayuran atau daun-daun kering itu dijadikan pupuk. Ada baiknya teman-teman bisa pilih-pilih ya. Kalau misalkan terkena hama seperti ini, ada baiknya tidak perlu ya, teman-teman, langsung dibuang saja, karena nanti
alih-alih untuk menjadikan pupuk, jadi tanamannya terkena hama seperti ini nantinya. Oke, di sini saya mau lanjutkan lagi. Daunnya memang tidak terlalu rimbun ya teman-teman, tapi bisa kalian lihat di sini sudah mulai ada bunga dari tanaman cabai bermekaran. Nah, seperti ini kadang-kadang rontok ya, tapi rajin berbuah seperti itu teman-teman. Di sini ada beberapa juga ya teman-teman yang sudah mulai tumbuh cabainya sedikit kecil. Nah, ini rajin sekali. Jadi saya itu kadang-kadang kalau punya tanaman cabai ya teman-teman, awalnya bukan dari beli tanaman cabai. Memang agak susah ya teman-teman kalau mau menanam cabai karena hamanya memang cukup banyak yang bisa menyerang tanaman cabai, entah itu semut atau hama putih. Jadi biasanya kalau saya punya cabai yang mengering, saya langsung taruh aja di media tanam. Nah, nanti tunggu beberapa saat bijinya itu akan tumbuh ya teman-teman menjadi tanaman cabai yang baru. Oke, saya tidak akan ambil semua, ini saya akan pilih-pilih saja ya teman-teman, kiranya yang memang menguning saja seperti itu. Oke, saya nggak hanya bersihkan tanaman cabai ya teman-teman, tapi ada juga tanaman lain, saya tunjukkan ya. Nah, ini adalah tanaman murbei saya, tanaman murbei saya yang saya beli dari toko online. Alhamdulillah ini tumbuh ya teman-teman. Saya mau ambil yang bagian menguningnya saja di sini, saya tinggal langsung petik saja. Nah, ini sudah ada buahnya tuh, alhamdulillah. Saya beli per batangnya itu kalau nggak salah 3.000 ya, itu belum termasuk ongkos kirim ya teman-teman dari toko online. Kalau beli dari toko tanaman itu harganya bisa sampai 25 atau 35.000. Lihat sudah berkali-kali lipat. Tapi kalau kita tanam sendiri, insya Allah bisa tumbuh ya teman-teman. Nah, buat kalian yang mau coba tanam batang dari tanaman murbei, ya stekan seperti ini. Jadi saya awalnya beli stekan seperti ini. Kalau teman-teman mau beli penasaran, bisa cari di toko online shop ya teman-teman. Nah, harganya itu sekitar 3.000 sampai dengan 5.000 rupiah ya, tergantung dari jenis tanaman murbeinya itu. Nah, kalau teman-teman mau tahu cara tanam tanaman murbei, teman-teman bisa lihat video saya tentang cara menanam stek tanaman murbei, batang murbei teman-teman. Oke, cantik banget ya teman-teman di sini. Ini baru saya pindah tanam sebenarnya ke wadah pot. Tuh, ini saya lihat, bisa kalian lihat ya teman-teman, ada yang rontok. Sebenarnya sudah mulai berbuah dari awal. Nah, kalau kalian benar-benar ngikutin cara saya menanam batang dari murbei ya, stekan murbei ini insya Allah bisa tumbuh dalam waktu kurang dari 3 minggu teman-teman. Saya akan tunjukkan nih ya. Nah, ini dia teman. Sebenarnya saya masih punya 3 batang dari tanaman murbei ya teman-teman, yang belum saya pindah ke wadah pot, belum sempat. Nanti saya pindahkan segera teman-teman ya, dalam waktu dekat. Nah, ini lihat sudah mulai tumbuh kan buahnya. Nah, ini saya mau pindah tanam nanti, alhamdulillah bisa tumbuh segar ya teman-teman. Ini kalau di toko-toko tanaman atau toko-toko pertanian bisa dibanderol dengan harga 25.000 loh teman-teman ya, atau 15.000 ya, tergantung dari toko tanamannya tersebut lah. Lanjut lagi. Nah, di sini saya mau bersihkan, ada batang katuk ya, biar tumbuh subur lagi. Katuknya ini harus di pruning biar lebih maksimal pertumbuhannya. Karena saya menanam tanaman itu di balkon ya teman-teman, jadi kadang-kadang memang menguras tenaga ya teman-teman untuk membersihkan keramiknya, karena memang saya menanam tanaman itu menggunakan wadah pot dan juga wadah gelas plastik dengan lantai yang memang berkeramik ya teman-teman, bukan
em, tanah ya, seperti kebun biasa begitu. Karena saya punya pekarangan tapi memang ditanami dengan tanaman hias ya. Nanti mungkin saya akan tunjukkan ya teman-teman. Jadi halaman pekarangan saya seperti apa, tapi itu adanya di bawah teman-teman. Kalau ini di balkon. Oke, katuk ini awalnya saya cuma tancapkan saja ya teman-teman. Lalu bisa tumbuh alhamdulillah. Jadi kalau saya sedang mau makan sayur bening pakai katuk, ini bisa banget diambil ya teman-teman. Apalagi pakai jagung.